Rokok dulu dah. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Kepada karuhun Eyang Surya Laksana. Al-Fatihah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, di dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Hari ini kita bersama Pak Suatir, punya nama keren Larry Escape yang merupakan pendukung berat Gus AA, lahir batin. Yes. Karena kita berjuang tidak hanya untuk negara tetapi juga untuk agama. Kita akan meluruskan sesuatu yang bengkok, akan membenarkan sesuatu yang salah, membenarkan, memperbaiki sesuatu yang salah, menambal sesuatu yang bolong. Intinya itu ya dalam bahasa Al-Quran, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Ya karena kita ini hidup, betul, lahir itu sendiri-sendiri, mati pun sendiri-sendiri. Tetapi ketika kita hidup tidak bisa sendiri. Ya Pak ya? Iya. Semua manusia lahir sendiri-sendiri, semua manusia mati sendiri-sendiri. Tetapi kalau hidup itu harus bareng-bareng. Makanya disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang tergantung dengan makhluk yang lain. Makanya pada kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan tentang ilmu hikmah, Islam, dan khilafah. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan Islam? Islam itu inna akramakum indallahi atqakum, ajaran yang mengajarkan agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dimuliakan Allah. Atau kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang punya akhlak. Artinya apa? Bahwa kita itu diciptakan untuk hidup di dunia dengan mulia karena punya akhlak. Makanya manfaatkan hidup ini untuk saling berbagi dengan manusia, saling asah, saling asih, saling asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan hidup masing-masing. Kalau hidup masing-masing itu ya, kalau kita sudah mati hidupnya masing-masing. Lihat di kuburan sini bro, nggak ada yang dikubur bareng-bareng. Ada Pak? Semuanya masing-masing, kuburannya masing-masing, tempatnya masing-masing. Tetapi kalau kita masih hidup, tidak boleh masing-masing. Kalau mau masing-masing, di kuburan aja. Makanya kita itu hidup harus bergotong royong, bareng-bareng, sama-sama,
saling menghargai, saling toleransi, pokoknya saling. Nah, manusia yang hidupnya saling, berarti manusia itu hidup imannya, hidup Islamnya, hidup ikhlasnya, hidup otaknya, hidup akhlaknya, hidup mentalnya. Tetapi kalau manusia yang hidupnya masing-masing, tidak saling, ya itu seperti mayat hidup. Pantasnya orang-orang seperti itu ya dimatikan saja, dibasmi saja. Makanya kalau kita pengen umur panjang, salah satu kuncinya yaitu harus bersilaturahmi atau memperpanjang persaudaraan. Bahasa gampangnya itu banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Karena kalau kita berbuat kebaikan pasti ditolong orang, pasti didoakan orang. Nggak ada orang dikasih kebaikan mendoakan yang jelek-jelek. Contoh, Pak Tasum ini saya kasih uang, ada berapa uang di loket? Nggak akan kayak Ustadz Bansur, tenang. 100.000 ya, 100.000 nggak akan saya minta. Jadi Pak Tasum ini di loketnya ada 100.000, aman, nggak akan saya minta seperti Ustadz Mansur. Kalau saya kasih 1 juta, bahagia nggak? Bahagia sekali. Mendoakan kejelekan nggak? Dia mendoakan kebaikan. Pasti mendoakan kebaikan. Apa doanya? Semoga sehat, selamat, lancar, barokah. Bukan. Terima kasih. Ngasihnya 1 kali, doanya berlipat-lipat 10 kali, berlipat-lipat, panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, tidak ada musibah, cepat dapat jodoh. Ini mulu ke saya, ya dong. Oh, cepet doa ngasih cuma 1 kali, doanya udah lebih dari 4 kali. Amin. Itu 1 orang. Kalau yang saya kasih kebaikan 100 orang, bisa 1.000, 500.000 orang, doanya 1.500 kali. Berarti orang yang banyak berbuat baik itu pasti doakan orang dengan baik-baik, dan berlipat-lipat. Pasti. Jadi dosanya itu udah nggak ada. Bukan nggak ada, kalau ditimbang itu dosanya kecil, kebaikannya berat. Nah, makanya kebaikan itu tidak boleh diiringi dengan kejahatan. Nanti plus-plus. Makanya orang Islam itu cuma 1. Orang Islam itu cuma 1. Apa? Banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat. Itu jihad yang paling maknyos, bro. Ini bukan live, ini rekaman. Karena live itu nggak ada jaringan. Rekaman nih. Baru diupload. Jihad yang paling bagus itu yang 1 itu. Banyak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Kalian sanggup melaksanakan itu, surga. Tidak hanya surga dunia, tetapi juga surga akhirat. Jaminannya. Itu Islam. Jadi suatu ketika ada yang bertanya kepada saya, Pak Suatir, Gus A ini orang marifat ya? Ya. Tahu jihad? Tahu. Apa itu yang maksudnya jihad? Jihad itu hiji hade. Hiji hade. Nggak usah banyak-banyak, panjang-panjang, hiji tapi hade. Simpel. Apa itu? Pilih istri. Satu. Tapi HD, paling cantik, paling baik, punya paling muda, paling kaya. Nah, itu jihad, cuman susah banget. Susah. Ini seperti paling. Jadi jihad, ada jihad yang paling mudah tapi berat.
ada dosa yang paling mudah tapi juga berat. Apa suatu perbuatan yang gampang dilakukan tetapi berat pahalanya, timbangannya? Yaitu banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat. Itu jihad yang paling gampang tapi berat timbangannya. Kenapa? Ya tadi lihat, saya ngasih cuma 1 juta, didoakannya berlipat-lipat. 1, panjang umur. Oh, bayangkan panjang umur. Nggak ada itu jualan panjang umur di konter-konter HP. Nggak ada umur bisa dicas. Ada umur bisa dicas. Waduh, kuota umur habis nih. Nambahin panjang umur. Beli kuotanya habis. Tolong dong Banyak rezeki. Pak Tasun, di ini supaya saya panjang umur, beli kuota. Jangan. Dari yang umurnya misalkan 40 tahun saya jadi 50 tahun. Nggak ada. Nah, dicasnya itu dengan kita banyak berbuat baik. Itu dicasnya. Nah, terus panjang umur, banyak rezeki. Padahal ngasih cuma 1 juta. Doakannya banyak rezeki. Dihindarkan dari semua musibah tuh. Apalagi sehat selalu. Lihat di rumah sakit banyak orang sakit, orang-orang kaya yang sakit nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Ketika dia sehat tidak memanfaatkan waktu sehat untuk berbuat kebaikan. Ya Pak? Iya. Berapa banyak orang yang dulunya sehat terus meninggal karena mereka jarang berbuat baik. Mungkin juga sudah habis waktunya, tetapi sebetulnya untuk memperpanjang umur itu ya kebaikan itu. Jadi intinya sebetulnya itu Islam itu ya mengajarkan kita cuma 1 hal, banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat. Titik aja segitu. Kenapa? Berat timbangannya nanti. Kebaikannya banyak, dilipat-lipatkan. Dosanya sedikit. Tidak ditambah-tambah kalau dosa. Mayyamal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat baik maka akan dilipat gandakan. No. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat akan dihinakan. Cuman kalau kita berbuat jahat 1 kali ya kejahatan ditulis angka 1. Tidak ditambahin. Tapi kalau misalkan kebaikan kita lakukan, kebaikan 1 kali dilakukan, ikhlas dilipat gandakan berlipat-lipat. Berapa lipat nggak tahu, tergantung keikhlasannya. Jadi cuma gitu saja ajaran Islam itu, banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat, dan itu susah. Karena kebanyakan orang banyak berbuat baik tapi juga berbuat jahat. Akhirnya puspos. Ya seperti tadi saya katakan, saya ngasih bubur kepada seseorang, itu kebaikan. Tapi dikasih juga teh ayam. Yang asalnya kebaikan berubah jadi kejahatan. Makanya plus kali min, min kali plus adalah min. Kebaikan yang diiringi dengan kejahatan sama dengan kejahatan. Kejahatan 0. Bahkan minus. Nah, di Islam itu mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam tetapi tidak ngerti ajaran Islam, sehingga ketika mereka berbuat baik, mereka juga berbuat jahat. Ini kesalahan fatal. Banyak umat Islam yang menganut agama Islam tetapi tidak menjalankan ajaran Islam. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi sesungguhnya mereka bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Mereka berbuat baik, tetapi mereka juga berbuat jahat. Plus kali min, bukannya plus, plus kali min malah minus. Cangkang. Nah, ini berat. Jihad yang paling hebat tuh ini. Jadi orang baik yang tidak berbuat jahat. Dalam Al-Quran disebut sebagai la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa yang pasti akan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun akhirat.
Cuma satu Pak perintahnya. Tadi kan rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nggak sanggup haji, tinggal 4. Karena nggak mampu ya. Nggak sanggup puasa, tinggal 3. Nggak sanggup zakat, tinggal 2. Nggak sanggup sholat, disolatin. Disolatin ya benar. Loh, lihat angka berapa ini? Angka 1. Angka 1. Islam itu angka 1. Qul huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang satu. Angka 1 itu paling mudah, dan paling mudah tetapi susah untuk diamalkan. Banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Gampang tapi susah. Susah tapi gampang, gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air orang Islam yang pengen mendapatkan ilmu hikmah, kesaktian lah bahasa kitanya itu, yaitu lakukan banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat, dapat ilmu hikmah. Yakin. Kenapa kata Allah summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, aku wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Nah, di sini ada Mbah Karuhun. Coba. Ini katanya ada 4 pilar, 4 pohon. Dulunya tidak ada. Ketika dipindahkan ke sini, tahu-tahu pohon 4 pilar ini berdiri sendiri tanpa ditanam. Makanya saya semakin percaya. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang berjihad, banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Ketika mereka mati, sesungguhnya mereka tidaklah mati. Mereka hidup di suatu tempat dan mendapat kasih sayang Allah. Jasadnya boleh mati, tulangnya boleh jadi tanah, kulitnya boleh jadi tanah, darahnya boleh jadi tanah, tetapi ruhnya disimpan di suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Jadi kalau kita misalkan banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat, bisa jadi wali. Bisa, Pak. Bisa jadi ulama kondang. Cuman yang satu berat loh. Banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat, susah itu. Kuncinya itu doang sebenarnya. Cuma itu doang. Pengen jadi wali songo aja gampang sebetulnya. Berbuatlah baik, udah titik. Jangan berbuat. Banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat. Udah itu saja sebetulnya. Tapi susahnya minta ampun. Kita minta ampun. Pengen ilmu hikmah, bisa menyembuhkan seseorang. Doanya dikabul. Terus apa lagi? Pengen cepat hafal Al-Quran, hafal hadis, jadi ulama kondang. Cuma satu syaratnya, banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat. Itulah ketika satu pahala bisa menghancurkan seluruh dosa, meskipun dosanya memenuhi langit dan bumi. Banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Ini luar biasa ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang dicintainya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho lalu diridhoi. Hidupnya aja sudah diridhoi, apalagi matinya. Coba perhatikan orang yang banyak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ketika dia mati, banyak orang menangis. Kenapa? Merasa kehilangan. Tetapi orang jahat ketika dia mati, malah orang tertawa. Mensyukuri-syukurin preman pensiun mati. Ya itu kan Pak Karno aja kalau berbuat baik kan sampai hari ini. Pak Karno berbuat baik, perhatikan. Tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan diri.
Pada tanggal 1 Juni dia mengatakan dasar negara kita adalah Pancasila. Dikenang karena kebaikannya. Karena kalau tidak ada Soekarno, tidak ada Indonesia. Dikenang kebaikan. Soekarno ketika dituduh dipita sebagai PKI oleh Soeharto gampang. Militer punya, kekuatan punya, kekuasaan masih di tangan. Cuman takutnya perang saudara. Masyarakat yang tidak berdosa ya. Akhirnya Banyak korban. Direlakan jabatan Soekarno kepada Soeharto. Kenapa? Takut rakyat jadi korban. Kalau Soekarno misalkan mementingkan dirinya sendiri, udah perang saudara. Tapi Soekarno nggak mau. Dia berbuat baik dengan mengorbankan dirinya. Dia tidak berbuat jahat, tidak membalas kejahatan yang Soeharto lakukan. Letakkan jabatan. Makanya Soekarno itu sudah jelas termasuk salah satu waliullah yang dicintai oleh Allah. Kita juga bisa jadi waliullah, cuman satu, banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat. Pengen punya ilmu hikmah, cuma satu syaratnya, banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat. Cuma segitu aja dari dulu. Saya sudah bilang berkali-kali, jadilah orang baik, pasti baik-baik saja. Apa itu orang baik? Banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Nah, orang-orang hikmah yang menyerang kepada Gus Samsudin, mereka bukan orang hikmah. Orang hikmah nggak seperti itu, nggak akan menyerang orang lain. Kenapa? Karena dengan menyerang orang lain dia berbuat jahat. Meskipun niatnya baik, tetapi kalau caranya tidak baik, ya tidak baik. Nggak baik. Apalagi sampai dibongkar-bongkar kesalahan Gus Samsudin. Disangkanya itu trik sulap katanya untuk mendulang rupiah. Oh, nggak bisa gitu, bro. Ilmu hikmah bukan trik sulap, tapi ilmu hikmah itu benar-benar datang dari Allah untuk dipakai demi kemaslahatan umat. Apa contohnya? Ya kemarin waktu Emeril hanyut itu kan, saya bilang di bendungan, kalau saya tidak punya ilmu hikmah ya nggak akan tahu. Apakah itu trik? Bukan. Bukan trik, bro. Kenapa? Karena itu kita mendapat petunjuk dari Tuhan. Tuhan memberikan jalan, lalu Tuhan izinkan, ya sudah, akhirnya terkabul. Jadi jelas, Islam itu apa? Agama yang mengajarkan kepada umatnya agar banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Bagaimana supaya dapat ilmu hikmah? Cuma satu lagi, banyak berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Sekarang khilafah, apakah khilafah ajaran Islam? Bukan. Khilafah yang saat ini kita kenal, khilafah yang saat ini kita tahu, mereka bukannya akan memberikan kebaikan buat Indonesia, tetapi malah akan membuat kehancuran buat Indonesia. Berarti kalau begitu khilafah bukan ajaran Islam? Bukan. Mereka kumpulan para maling yang memang ingin berkuasa untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara menjadikan agama sebagai alat kebohongan untuk menipu umat Islam sehingga suaranya bisa dipakai di 2024 kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi begitu, bro. Belajar sekarang Islam apa, ilmu hikmah apa, khilafah apa. Islam ajaran yang mengajarkan kepada umatnya untuk banyak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ilmu hikmah, orang Islam yang mampu menjalankan konsep Islam banyak berbuat baik dan tidak berbuat jahat dengan sungguh-sungguh benar dan konsekuen, maka dia akan mendapatkan ilmu hikmah
dengan suka atau tidak suka, dengan senang atau tidak senang, dengan mau atau tidak mau, Allah pasti kasih. Karena ilmu itu seperti apa ya? Seperti utang. Seperti ngasih pinjam uang kepada orang. Kita ngasih pinjam uang, pasti ngasih utang kepada seseorang, pasti kepada orang yang bisa dipercaya. Nah, ilmu itu seperti uang. Kita akan pinjamkan kepada orang yang bisa dipercaya. Tetapi kita tidak akan pinjamkan uang tersebut kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Allah pun memberikan pinjaman ilmu kepada manusia, tentunya kepada manusia yang dipercaya Allah, tidak kepada yang tidak dipercaya Allah. Jadi ilmu hikmah itu ilmu titipan, dititipkan kepada manusia yang dipercaya Allah, sehingga dengan ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Itu yang disebut ilmu hikmah. Jadi apa yang dilakukan Gus Samsudin ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Ketika dia punya ilmu hikmah, dia mampu memberikan pengobatan dengan ilmu hikmah tersebut kepada manusia. Jadi bukan trik. Nggak ada itu trik. Ilmu hikmah bukan trik. Dan ilmu hikmah tidak bisa dibuktikan dengan logika. Ilmu hikmah itu ilmu Tuhan yang diwariskan kepada manusia, pilihan Tuhan. Begitu, bro. Khilafah bukan ajaran Islam. Khilafah hanya sebuah paham yang dibuat, yang dilakukan, yang disebarkan untuk mempengaruhi umat Islam agar 2024 memberikan suaranya kepada mereka sehingga mereka bisa berkuasa. Khilafah yang dimaksud itu adalah khilafah paham teroris yang menjadikan kekuasaan di atas segalanya. Padahal Islam adalah akhlak di atas segalanya. Oke, saya kira cukup sekian, bro. Kurang dan lebih mohon maaf. Jadi sudah jelas. Pengen ilmu hikmah kalian, jadilah orang baik yang tidak berbuat jahat. Ilmu hikmah adalah orang-orang yang konsekuen, konsisten, kafah, berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ini pelajaran dari saya buat kalian semua. Kalau ingin jadi ahli marifat, nggak usah datang ke goa-goa. Kalau ingin jadi ilmu marifat, nggak usah semedi di kuburan. Kalau ingin jadi orang marifat, nggak usah zikir di masjid, bro. Tapi bergaulah dengan manusia, berbuat baiklah dengan manusia, dan jangan berbuat jahat. Kalian pasti akan jadi ahli marifat. Selamat mencoba. Gampang tapi susah. Susah tapi gampang. Itulah yang saya lakukan selama puluhan tahun. Banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat, sehingga saya punya ilmu hikmah tanpa guru, tetapi benar-benar bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.